perspektif empiris ilmu sosial humaniora. Perspektif empiris adalah suatu pandangan yang mengatakan bahwa semua pengetahuan itu berasal dari pengalaman dan pengamatan dengan bukti yang nyata. Sementara itu, ilmu sosial humaniora adalah ilmu yang mempelajari manusia dan lingkungan sosialnya. Dapat disimpulkan bahwa perspektif empiris ilmu sosial humaniora adalah pandangan yang realistis, berdasarkan fakta yang telah diamati dan dipelajari dalam kehidupan sosial masyarakat. Nah, ilmu sosial dapat didefinisikan sebagai semua cabang ilmu yang menyangkut manusia dalam konteks sosial ataupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, setiap ilmu yang mempelajari dan mengkaji aspek kehidupan manusia di masyarakat merupakan bagian dari ilmu sosial. Nah, aspek kehidupan manusia itu seperti interaksi sosial dan budaya, kebutuhan materi, pendidikan, norma, dan peraturan, serta ada sikap dan reaksi psikologis serta geografis. Nah, dari aspek kehidupan manusia tersebut menghasilkan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, ilmu pendidikan, ilmu hukum, psikologi sosial, geografi, dan sejarah. Nah, sementara itu, ilmu-ilmu humaniora merupakan sekumpulan ilmu pengetahuan yang memusatkan pada sisi kreatif manusia atau humanitis. Secara metafisik maupun fisik meliputi keyakinan, ide-ide, estetika, etika, hukum, bahasa, pengalaman hidup, dan adat istiadat. Perspektif filologi. Naskah atau teks lama dipelajari dari sudut pandang filologis. Tujuannya adalah untuk menguasai substansi kitab-kitab agama tersebut, yang umumnya berkisar pada konsep dan gagasan fundamental secara hidup, aktivitas, dan struktur sejarah sosio-kultural agama. Filologi klasik, filologi perbandingan, dan filologi modern adalah 3 varietas utama dari perspektif filologi. Perspektif ilmu linguistik dan sastra modern. Perspektif linguistik dan sastra modern adalah perspektif yang memusatkan kajiannya pada ciri-ciri bahasa dan sastra yang digunakan melalui membaca. Skala bahasa atau linguistik misalnya merupakan objek kajian utama dalam perspektif linguistik modern yang meliputi bunyi, bentuk, struktur, dan pragmatik bahasa. Dalam perspektif ilmu teologi, yang juga dikenal sebagai perspektif teologis, adalah sudut pandang yang digunakan untuk mempelajari konsep-konsep kitab suci atau gambaran atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang, mazhab atau aliran tentang topik-topik iman. Studi ini berfokus pada ketuhanan, malaikat, roh, kenabian, mujizat, setan, jin, dosa, pahala, ikatan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta, dan tema eskatologis. Juga ada perspektif ilmu hukum. Dalam perspektif ilmu hukum adalah dengan mengkaji masalah-masalah hukum secara ilmiah seperti ciri-ciri yuridis, normatif, doktrinal, dan kejadian-kejadian hukum sosiologis dengan menggunakan teknik, sistematika, dan konsep tertentu. Tujuannya adalah untuk mencari dan mengenali indikator-indikator atau fakta-fakta hukum secara mendalam. Kemudian ada perspektif ilmu antropologi. Perspektif antropologi bertujuan untuk menciptakan narasi ilmiah tentang fenomena, peristiwa budaya, dan tradisi masyarakat. Kemudian, membangun kerangka teoretis tentang mereka berdasarkan struktur tersebut. Antropologi adalah studi tentang struktur peradaban. Antropologi menyelidiki struktur budaya dari sudut pandang ontologis, termasuk pemikiran atau ide, sistem sosial atau aktivitas, dan objek atau artefak. Selanjutnya, hubungan antara Islam dan ilmu sosial.
nilai-nilai Islam dapat membentuk norma-norma sosial, memberikan panduan bagi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Kemudian ada Islam sebagai landasan etika dan moral. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, dasar etika Islam. Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, memberikan pedoman moral dan etika bagi umat muslim. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kasih sayang, dan kebaikan menjadi landasan untuk berperilaku baik dalam masyarakat. Yang kedua, norma sosial. Nilai-nilai ini membentuk norma sosial yang mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi satu sama lain. Misalnya, konsep ukhuwah atau persaudaraan dalam Islam mendorong solidaritas dan kerjasama dalam komunitas. Yang ketiga, implikasi dalam penelitian sosial. Ketika melakukan penelitian sosial, nilai-nilai Islam dapat memengaruhi cara peneliti mendekati subjek penelitian dan interpretasi data. Peneliti yang memahami nilai-nilai ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai fenomena sosial yang diteliti. Agama dalam pembentukan identitas sosial memiliki 3 peran. Yang pertama, pembentukan identitas individu, pembentukan identitas kelompok, dan pembentukan interaksi kelompok. Dalam pembentukan identitas individu, agama seringkali menjadi bagian integral dari identitas individu. Contohnya seperti praktik ibadah, puasa, dan perayaan hari besar menjadi bagian dari siapa seseorang dan bagaimana mereka. Dalam pembentukan identitas kelompok, seringkali agama mengembangkan identitas kolektif yang mencerminkan praktik keagamaan dan budaya mereka. Misalnya, di Indonesia dan di luar negeri memiliki cara yang berbeda dalam praktik beribadah dan tradisinya. Peran dalam interaksi sosial seringkali mempengaruhi interaksi antar individu dan kelompok. Terlihat dari bagaimana komunitas muslim berinteraksi dengan komunitas non-muslim, baik dalam konflik maupun kerjasama sosial. Dan yang terakhir adalah sejarah dan studi Islam. Pendekatan historis diperlukan dalam penelitian Islam karena Islam hadir bagi dan untuk semua orang. Perspektif ini menyiratkan bahwa disiplin ilmu biasa dalam Islam tidak dapat lepas dari sejarah, periode, lokasi, atau formatnya. Mungkin itu saja dari kami yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.